Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 9 Purworejo, Ibu Lulu Pratiwi SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Waka SMP Negeri 9 Purworejo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 9 Purworejo. Yang kami hormati Bu Sri Purwaningsih SPDIM MPD yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Sabtu tanggal 12 November 2022, kita dapat berkumpul di ruang pertemuan SMP Negeri 9 Purworejo dalam rangka diseminasi mengembangkan budaya positif di sekolah dengan tema transformasi pendidikan menuju tercapainya manusia merdeka. Baik, demi lancarnya acara ini akan saya bacakan dulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga diseminasi, yang keempat doa penutup. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Kepada yang kami hormati Ibu Lulu Pratiwi SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita hormati bersama-sama ini narasumber kita, Ibu Sri Purwaningsih SPD MMPDI ya Bu? MMPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Waka, yang saya hormati teman-teman, Bapak Ibu Guru, serta seluruh karyawan-karyawati SMP Negeri 9 Purworejo. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Monggo Pak Turijo. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, di hari yang siang yang cerah ini, kita bisa berkumpul bersama di ruang pertemuan SMP Negeri 9 Purworejo dalam kondisi sehat walafiat. Ini semua tentunya atas berkat ridho Allah juga. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harusnya berbesar hati, berbangga hati. Mengapa demikian? Karena di antara kita ternyata ada satu teman yang memiliki talenta yang begitu banyak, dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini beliau berkenan untuk mengimbaskan, mendiseminasikan ilmunya kepada kita. Nah, nanti kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kita cermati, syukur-syukur nanti kalau Bapak Ibu banyak pertanyaan, bagaimana prakteknya dan sebagainya bisa betul-betul kita terapkan. Dan harapan saya dengan adanya pertemuan yang baik ini, insya Allah termasuk salah satu kegiatan ibadah kita yang kelak akan kita terima balasannya di yaumul akhir. Nah, harapan kami nanti akan memberikan dapat berjalan dengan lancar, memberikan banyak manfaat dan ilmu yang bermanfaat untuk kita serta untuk kemajuan SMP negeri kita, terutama dalam bidang kita membina dan mendidik anak-anak kita supaya menjadi
salah satu profil pelajar Pancasila seperti visi dan misi yang kita canangkan bersama-sama. Kiranya tidak baik kalau saya matur terlalu panjang lebar. Saya mengapresiasi Bu, terima kasih sekali. Semoga nanti kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan seterusnya, waktu selanjutnya saya aturkan pada saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Ibu Lulu Pratiwi SPD MPD yang telah berkenan memberikan sambutan dan arahan dan apresiasi kepada narasumber kita Ibu Sri Purwaningsih SPD IM MPDI. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai acara yang berikutnya adalah diseminasi kepada narasumber yang kami hormati Ibu Sri Purwaningsih SPD IM MPD. Disilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 9 Purworejo, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 9 Purworejo, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu karena mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang seharusnya Bapak Ibu belajar dan bisa melakukan aktivitas yang lain, tapi hari ini mendengarkan saya mendiseminasikan tugas saya di pendidikan guru penggerak ini dalam rangka aksi nyata mengembangkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, akan segera saya mulai diseminasi saya pada siang hari ini. Baik, materi pertama yang harus saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah perubahan paradigma belajar. Jadi bagaimana kita mengubah paradigma kita dalam mengajar. Ada pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu. Ya, yang pertama, menurut Bapak Ibu, pendidikan itu apa toh? Nah, pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Dan yang kedua, bagaimana strategi mengajar Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu laksanakan? Apakah sesuai dengan tujuan pendidikan kita atau belum? Baik. Nah, menurut KHD, biasa disebut KHD, Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut KHD bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya di sini itu kita memberi pendidikan itu menuntun, menuntun anak-anak. Nah, pendidikan sebagai tuntunan, artinya bahwa tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Nah, anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri-sendiri. Jadi kita hanya menuntun kodratnya mereka. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam batin dan hidup lahir dari anak-anak karena kekuatan kodrat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, tapi bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Artinya, ibaratnya kita sebagai petani itu
tidak boleh menyamaratakan padi dan jagung. Apabila anak itu padi, kita harus menuntunnya bagaimana padi itu bisa berkembang menjadi padi yang bagus dan bukan menjadi jagung. Begitu juga kebalikannya. Ya, ketika anak itu tuh jagung, kita jangan memaksakan anak itu harus menjadi padi. Nah, ibaratnya kita seorang petani tadi, di dalam sawah kita, ketika kita menyebar benih, tentu ada yang tumbuhnya pesat, ada yang tumbuhnya pelan-pelan, ada juga yang mungkin pohonnya mengering. Nah, tugas kita di sini bukan menjadikan semua itu menjadi seperti itu semua, menjadi tumbuh pesat semua, tidak. Tetapi bagaimana anak-anak didik kita, murid kita itu bisa menjadi apa yang mereka inginkan, kodrat alam mereka menjadi apa. Nah, dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah seperti yang kita tahu bersama, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Ini tugas kita, Bapak Ibu. Bahwa di depan kita harus bisa memberikan contoh, teladan kepada anak didik. Yang kedua, di tengah kita harus bisa mendorong, menyemangati mereka, memberikan karsa kehendak agar mereka mempunyai motivasi. Dan yang ketiga, tuturi handayani, kita di belakang anak-anak itu harus bisa mendorong, menciptakan bagaimana mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat mereka. Nah, tadi kerangka perubahannya di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Biasanya dulu-dulu kita itu berharap di dalam mengajar kita harus menyelesaikan tujuan pembelajaran kita ini. Jadi semua anak harus menyelesaikan apa yang menjadi tujuan kita, ya, dengan metode kita, dengan strategi kita mengajar. Nah, tetapi kita melupakan dua. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa anak-anak itu punya kodrat alam yang dibawa sendiri-sendiri. Kita tidak boleh memaksa dengan metode kita, dengan strategi kita. Mereka harus menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tidak. Nah, yang kedua, kita juga harus memanfaatkan kultur alam. Di Indonesia misalnya, atau di Purworejo, kita punya kultur alam apa, kodrat alam apa. Nah, itulah yang kita bawa ke dalam pembelajaran kita sehari-hari. Yang kedua, tentu saja disesuaikan dengan kodrat zaman, dengan kemajuan zaman. Kita tidak bisa mengajar dengan mungkin seperti dulu. Aku biyen ngajarin ini bocah do pinter kabeh. Kata Khalil Gibran, anakmu bukan anakmu, gitu ya Bapak Ibu. Jadi anakmu itu lahir dan hidup bukan di zamanmu, sehingga jangan menyamakan anak seperti kamu, gitu. Jadi dengan kodrat zaman ini kita harus bisa menyesuaikan dengan zaman kita mendidik anak-anak kita. Nah, apa yang berubah Bapak Ibu, yang kita ubah dari anak itu bukan kodratnya dia, bukan hidup dan tumbuhnya dia, tetapi budi pekertinya. Jadi segala cipta, rasa, karsa, dan mungkin tenaganya, itu yang akan menjadikan pendidikan itu menjadi holistik dan seimbang. Nah, prinsip perubahannya yang pertama otomatis harus kontinu. Kita tidak bisa mengubah anak, mengubah paradigma kita seperti kita membalikkan telapak tangan, tidak bisa, tapi harus kontinu. Sehingga mengapa kok kurikulum Merdeka ini dari kelas 7 dulu, baru kelas 8 ke asemen, karena kita harus kontinu, tidak bisa langsung diterapkan di semua jenjang. Nah, dan yang sekarang itu, yang mulai diubah sekarang adalah bukan lagi kelas tetapi fase, gitu. Yang kedua adalah konvergen. Konvergen itu artinya pendidikan itu harus memanusiakan manusia, memperkuat nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang ada pada diri murid kita. Bukan mengubah, tetapi memperkuat nilai-nilai yang sudah mereka bawa. Karena sesungguhnya
setiap anak yang lahir itu pasti membawa kodratnya masing-masing, ya gitu. Dan yang ketiga adalah konsentris, yaitu pendidikan yang memerdekakan keberagaman tetap ada sumbunya, ya, walaupun merdeka tetapi tidak terus merdeka yang sebebas-bebasnya gitu, tidak. Tetapi seperti tadi, merdeka tapi kita harus menuntun, mengarahkan mereka menjadi pribadi merdeka yang baik budi pekertinya. Nah, paradigma berikutnya yang harus kita ubah adalah orientasi kita kepada anak. Ya, bukan lagi mereka yang harus menuruti kita, ya, tapi justru kitalah yang harus suci hati mendekati anak, suci hati menghamba kepada anak. Contohnya misalnya dengan tiap pagi kita menyambut kedatangan anak di pintu gerbang, itu merupakan contoh bahwa kita tuh menerima mereka. Ketika mereka pagi-pagi sudah diterima oleh Bapak Ibu gurunya dengan senyum yang ramah oleh Bapak Ibu gurunya, pasti mereka di sekolah itu akan merasa bahagia. Oh, kedatangan saya di sekolah ternyata diharap-harapkan oleh Bapak Ibu guru gitu. Nah, jadi dulu mungkin kita sudah ya mengembangkan itu, tapi karena corona jadi berhenti. Nah, tapi karena kita sekarang sudah bebas dari corona, mari kita nanti semester depan kita kembangkan lagi Bu untuk menyambut anak-anak sehingga mereka merasa bahagia, senang gitu. Nah, mereka juga bebas dari segala ikatan. Nah, jadi apa perbedaan pendidikan dan pengajaran itu? Kalau pendidikan itu mereka merdeka secara lahir, sedangkan kalau pengajaran itu mereka merdeka secara lahirnya. Nah, kata KHD bahwa teori tabula rasa itu sudah dijelaskan juga oleh Pak Iwan Syahrir ya, bahwa teori tabula rasa itu salah. Jadi anak-anak itu bukan kertas kosong, tetapi mereka lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Dan tugas kita adalah menuntun, menebalkan garis samar-samar itu menjadi agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan tabula rasa, tapi mereka punya kodrat alam tadi. Gitu. Nah, tahapan pembelajaran ini yang sudah mulai dikembangkan di Indonesia. Yang pertama wiraga, wirama, dan wirasa. Kalau wirasa ini tidak tertulis ya, tapi tersirat di dalam pembelajaran kita untuk mengembangkan budi pekerti itu. Pasti kita akan mengembangkan rasa yang ada di dalam diri anak. Nah, wiraga itu apa? Yaitu mereka masih tahap pendidikan mengembangkan raganya, mengembangkan kekuatannya, ya, sehingga tahap wiraga ini dicapai pada anak-anak prasekolah, PAUD, TK, dan SD. Gitu, okay. Nah, mereka masih senang mengembangkan, belajar, mengeksplorasi, mencoba-coba gitu. Nah, sedangkan di tahap SMP ini mereka sudah ke tahap yang wirama, yaitu mereka harus diajari bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan, pembiasaan dan irama keseharian, juga jadwal rutin yang selaras. Itu jadi mulai di SMP ini kita tidak lagi mengembangkan fisiknya, tetapi dengan pembiasaan. Nah, kalau pendidikan masa lampau itu kita bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda, ya, tetapi pada masa sekarang tidak, sehingga kita harus bagaimana menanamkan pendidikan gotong royong, kolaboratif, reflektif, dan kritis yang nantinya akan kita capai masa depan yang murid-murid yang humanis. Humanis itu seperti apa? Penuh kasih sayang, hati yang bersih dan jujur, kemudian selamat dan bahagia, sehingga akan tercapai student well-being. Betul boten nggih Bu Suci? Ya, jadi itu yang ingin paradigma kita tentang pendidikan. Ya, kita sedikit-sedikit mengubah paradigma kita terhadap pendidikan di Indonesia.
Indonesia. Nah, salah satu penekanan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah tentang pengembangan disiplin positif. Ya, dalam tadi kita mengubah paradigma kita tadi tentang tujuan pendidikan tadi, bahwa KHD menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, ya, dalam konteks pendidikan kita saat ini atau untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Tetapi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Oke, jadi sekali lagi kita membuat murid kita mempunyai motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya memakai dasi misalnya, biar tidak dimarahi sama Buning atau biar tidak dihukum sama Pak Agus gitu ya. Jadi mereka motivasinya masih eksternal karena mereka takut dimarahi, takut mendapatkan hukuman. Nah, itu namanya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sehingga anak-anak itu menaati peraturan karena biar dapat penghargaan. Tuh, itu juga bukan motivasi kita. Tapi motivasi kita adalah yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi tujuan kita menciptakan disiplin yang positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sehingga murid-murid kita itu taat atau sekolah itu dengan motivasi yang ada di dalam diri mereka. Ya, bukan karena aturan yang ada di sekolah. Nah, disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bermakna di sini baik untuk dia maupun untuk semuanya, kebaikan semua, kebijakan universal. Okay. Nah, disiplin diri itu juga mempelajari bagaimana cara mereka itu bisa mengontrol diri mereka sendiri. Bisa mengontrol diri mereka sendiri dan menguasai diri mereka sendiri dalam melaksanakan nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama, nilai-nilai yang dihargai bersama. Nah, seseorang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka laksanakan dengan tindakan apa yang mereka ambil. Itu yang ingin kita laksanakan. Nah, apa tahu nilai-nilai kebajikan itu? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama, ya, yang sudah disepakati bersama. Nah, latar belakangnya nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau fondasi dasar kita melakukan sesuatu. Nah, tujuan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka diharapkan jika mereka sudah meyakininya, maka di dalam dirinya akan terbangun motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, nilai-nilai kebijakan universal inilah yang sudah diterapkan di negara kita, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Itulah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan.
nilai-nilai itu dalam profil pelajar Pancasila bisa membuat murid kita itu tumbuh motivasi intrinsiknya dalam mencapai tujuan belajar mereka. Nah, salah satu caranya yaitu dengan menyusun keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini bisa menjadi keyakinan sekolah. Jadi awalnya kita bentuk dengan keyakinan kelas, yaitu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada menjalankan aturan. Kalau menjalankan aturan mesti mereka berat. Tetapi ketika itu sudah menjadi nilai keyakinan, saya yakin saya harus seperti ini, maka hal itu akan terbentuk dalam diri anak. Maka mereka akan melaksanakannya dengan senang hati karena sudah menjadi motivasi di dalam dirinya. Gitu. Nah, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan pendidikan, peraturan yang mereka sepakati, sehingga keyakinan ini dibentuk bersama-sama. Lingkup yang kecil yaitu di dalam kelas, tapi nanti bisa menjadi dari kelas per kelas itu menjadi keyakinan sekolah. Nah, apa nilai-nilai itu? Nilai-nilai di balik peraturan tersebut, tujuan utamanya apa? Kan? Nah, sehingga mereka tidak hanya peraturan yang membuat mereka tidak tertarik, malas melaksanakan gitu, sehingga mereka hanya sekedar memahami peraturan-peraturannya tok. Oh, berarti nek saya enggak pakai topi saya dapat poin 5, tapi dia tidak mengetahui kenapa toh saya harus memakai topi, mengapa toh saya harus berseragam misalnya, mengapa kok saya harus menghormati guru gitu. Jadi anak-anak hanya sekedar melaksanakan peraturan saja tanpa mereka tahu tujuannya. Nah, sehingga perlu kita membahas bagaimana keyakinan itu gitu. Nah, keyakinan kelas atau nanti bisa menjadi keyakinan sekolah ini, satu, sifatnya itu masih abstrak. Abstrak itu artinya umum. Contoh misalnya, tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan. Nah, itu nanti keyakinannya bisa menjadi hormat kepada guru. Itu. Jadi masih abstrak. Yang kedua, pernyataannya universal. Tadi seperti masih umum, hormat itu kan umum. Oke. Gitu. Kemudian senantiasa dalam bentuk positif. Contoh, misalnya dilarang mengganggu tamannya. Itu kan itu negatif. Nah, kita ganti menjadi saling menghargai dengan sesama teman, misal. Jadi semuanya di era kurikulum merdeka ini kita tidak boleh mencap negatif. Semuanya harus kita ucapkan dengan hal-hal yang positif, positive vibes, gitu ya. Kalau yang kerennya sekarang itu, jadi kita harus menciptakan apa-apa yang positif. Yang keempat ya, jangan terlalu banyak dan mudah diingat oleh anak. Jadi kalau peraturan itu banyak banget dari A sampai Z, anak-anak malah bingung. Aku kudu nglakoni sing endi yo, tidak. Tetapi cukup dengan beberapa saja yang universal, yang abstrak, dan di dalamnya itu ada beberapa penjelasan-penjelasannya. Kemudian langsung dapat diterapkan dalam diri anak dan semua ikut berkontribusi dalam curah pendapat. Ada keyakinan, ayo anak-anak sebelum kita mulai pelajaran, keyakinan kelas kita pada pelajaran kali ini apa, baik, ayo kita laksanakan bersama. Nah, itu namanya keyakinan, bukan peraturan lagi. Nah, kemudian kalau keyakinan ini dapat ditinjau kembali, sekiranya mereka sudah bisa melaksanakannya, bisa kita ganti kembali dengan keyakinan yang lain, itu. Nah, sebelumnya ingin saya contohkan dulu keyakinan kelas. Misalnya contoh ini yang saya buat di kelas 7E. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di kelas kami, satu, kita bersikap baik dan jujur. Ini keyakinan kelas di kelas 7E gitu ya. Nah, kita saling menghormati. Artinya di sini kalau saling menghormati berarti di situ sudah tercakup kalau guru sedang mendengarkan, guru sedang menjelaskan berarti mendengarkan, tidak boleh mengganggu bersama teman gitu. Jadi di dalam satu kata itu ada beberapa yang bisa
tadi keyakinan itu universal dan abstrak, bisa dijabarkan dalam berbagai kegiatan. Kemudian kita saling mendengarkan, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya selalu mengatakan tolong dan terima kasih. Nah ini saya terapkan di kelas 7EA. Kalau sama temannya harus apa-apa tolong, terima kasih. Tuh. Sehingga kalau di kelas 7E itu kalau ada yang pamit satu, yang jawab satu kelas jawab semua, sampai penuh itu grupnya, isinya cuma ya semoga lekas sembuh ya, semuanya sama gitu ya. Karena dari awal sudah saya tanamkan untuk selalu kita berkeyakinan bahwa kita harus menghormati orang lain, saling mendoakan gitu. Nah kemudian kita belajar dan bermain dengan aman, menciptakan rasa aman di dalam kelas, tidak saling mengganggu, tidak berkelahi, ya itu. Dan yang ketiga, terakhir kita bekerja keras dan berusaha melakukan yang terbaik. Nah di sini yang ingin saya tanamkan bahwa harus belajar setiap hari, walaupun seperti yang saya katakan tadi tidak bisa dengan seperti membalikkan telapak tangan langsung mereka bisa melaksanakan semua kesepakatan, tidak, tapi memang secara perlahan-lahan. Karena tadi anak-anak kita itu ibarat benih, ada yang tumbuhnya cepat, ada yang tumbuhnya pelan-pelan, tapi ada juga yang daun-daunnya mulai mengering. Nah itu keanekaragaman yang itu menjadi tugas kita. Apa toh anak-anak itu, mengapa kok mereka itu cenderung melakukan sesuatu di luar dugaan kita? Karena mereka melaksanakannya itu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Contoh misalnya ya, di kelas saya misalnya, Ridwan misalnya contoh. Ridwan ketika teman-temannya membawa bekal, dia merebut. Siapa saja yang membawa bekal dirusui nek basa Jawa niki. Nah, saya tidak bisa langsung memarahi Ridwan, gitu ya. Saya lihat dulu Ridwan melakukan itu karena apa toh? Karena sesungguhnya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin mereka penuhi ketika mereka melakukan sesuatu. Yang pertama, bertahan hidup. Apabila jawaban Ridwan, maaf Bu, saya kan nggak sangu. Jadi kalau ada yang temannya yang sangu, saya rebut karena saya nggak sangu. Saya juga pengen makan. Nah itu berarti kebutuhan yang sedang dia lakukan adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, apabila Ridwan menjawab, iya Bu, saya melakukan itu biar diperhatikan sama ibu, biar diperhatikan sama teman-teman. Nah itu artinya kebutuhan yang sedang dia lakukan adalah dia ingin diterima oleh teman-temannya, dia ingin diakui keberadaannya oleh gurunya, ya, sehingga dia melakukan apapun, ya, tidak hanya merebut makan saja. Tuh. Nah yang ketiga, apabila dia menjawab, kan biar saya dianggap hebat Bu sama teman-teman, jadi mereka nggak berani sama saya. Nah, itu berarti dia yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan penguasaan. Dia ingin menguasai, ya. Nah, kemudian kalau dia menjawabnya, ya Bu, karena saya bosan Bu, masa setiap hari yang bawa bekal, saya bawa bekal, dia bawa bekal, saya bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tua saya. Saya kepingin ngerasani juga bekal temannya. Berarti dia ingin kebebasan, ya, ingin bebas sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan yang terakhir, apabila dia jawabnya, saya senang kok Bu kalau dia nangis, jadi tak ganggu saja. Oh, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangan. Tidak hanya murid kita saja nih Bapak Ibu, kita pun dalam melakukan sesuatu itu pasti kita akan memenuhi kebutuhan kita. Salah satu dari ini kita pasti, ya, jadi nggak mungkin kita itu melakukan sesuatu tanpa ada pemenuhan kebutuhan apa, itu enggak. Pasti ada yang ingin kita capai, itu apa. Sama anak-anak kita, murid-murid kita pun juga seperti itu.
Lanjut. Nah, sekarang ini ketika anak-anak melakukan sesuatu, apakah yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu. Mari kita merenung, terutama saya sendiri. Saya akan merenungi apakah yang sudah kita lakukan ketika anak-anak kita, murid-murid kita melakukan hal-hal tadi yang di luar kekuasaan kita, yang di luar apa yang kita bayangkan gitu. Nah, yang pertama, apabila kita memberikan hukuman, ya mereka akan tersakiti, baik itu hukuman fisik maupun hukuman kata-kata. Ya mereka akan terngiang-ngiang terus. Ih kae guruku biyen aku diseneni loh karo kae gitu ya. Nah, aku biyen dihukum loh nang lapangan basket loh karo Puning. Ya, ketika dia sudah dewasa, sudah remaja, dia pasti akan teringat-ingat ketika anak itu kita hukum. Karena hukuman itu akan membekas. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa mengingat-ingat memori yang lalu, pasti Bapak Ibu kan dulu kayak Bu Yayu misalnya, aku biyen kita ngacung tapi ora tahu dikongkon maju loh karo guruku. Nah, jadi hukuman seperti itu pasti akan terngiang-ngiang sampai mereka dewasa. Itu kalau kita memberikan hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Kalau hukuman tadi itu seketika, ya kamu gak mengerjakan, kamu dihukum, misalnya terlambat sekolah, push up, keliling lapangan. Nah, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu adalah kesepakatan bersama. Ketika saya tidak mengerjakan PR, berarti saya harus mengerjakan di luar, misal. Benar. Ketika melaksanakan konsekuensi ini, mereka pasti akan kehilangan waktu. Otomatis, ya, mereka akan kehilangan waktu yang harusnya bisa melakukan sesuatu, jadi menyelesaikan tugasnya. Misalnya tidak sengaja memecahkan barang milik temannya. Nah, pada saat istirahat dia harus dandani, memperbaiki hal tersebut. Nah, itu kan dia kehilangan waktu pasti. Ya. Nah, yang ketiga, apabila kita memberikan penghargaan kepada anak, maka mereka akan kehilangan motivasi intrinsiknya. Sehingga hukuman dan penghargaan ini sama-sama, kalau menurut KHD, sama-sama tidak bisa kita berikan kepada anak. Ya, dengan mereka belajar, itu merupakan suatu penghargaan, sudah merupakan suatu penghargaan bagi mereka. Akan tetapi, ketika mereka berhasil melakukan sesuatu, kita hargai, maka motivasi intrinsik mereka itu akan hilang. Mereka menjadi motivasinya, aku harus belajar biar dapat hadiah. Saya mau memenangkan lomba biar dapat hadiah. Nah, jadi motivasinya menjadi motivasi eksternal. Jadi yang selama ini kita reward and punishment itu jebol, kalau menurut KHD itu tidak pas. Ya, baik hukuman dan penghargaan itu sebenarnya tidak bisa kita laksanakan ketika kita memberikan pendidikan kepada anak, gitu. Posisi kontrol di sini kita akan bahas tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Manakah yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, teman bagi anak, pemantau, ataukah kita sebagai manajer? Ya, itu bisa kita lihat. Nah, berada di posisi manakah Bapak dan Ibu? Kita lihat ciri-cirinya satu persatu. Ketika Bapak Ibu itu menyalahkan dengan membuat guru menderita, gara-gara kamu kemudian jadi dimarahin kepala sekolah, kamu sih nggak mau berangkat PTA misalnya. Nah iya, itu akan membuat anak menderita. Berarti guru seperti itu tuh karena saya ya. Nah itu jadi membuat anak merasa bersalah. Yang kedua, penghukum. Kamu terlambat, ayo push up 15 kali. Nah itu dengan menghardik, biasanya dengan kata-kata yang keras gitu ya, dengan suasana yang tegang, membentak-bentak, suara berapi-api.
ramah, bersendaguro. Ya sudahlah, gak apa-apa, nanti ibu carikan solusinya. Itu kalau kita sebagai teman. Ya. Nah, yang keempat, apabila kita sebagai pemantau, kita datar-datar saja ketika ada anak yang terlambat misalnya. Paling cuma bertanya, kamu tahu peraturannya? Kita masuk jam berapa? Jam 7. Lah kenapa kamu terlambat? Nah, itu kalau kita posisi pemantau biasanya seperti itu, menanyakan alasan. Nah, yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi manajer di sini kita tidak hanya menanyakan, tidak hanya oh kamu berarti sampai saat ini sudah punya poin 80 misalnya, tidak. Tetapi kita berusaha mencarikan solusi kepada anak kita. Kamu terlambat, yang membuat kamu terlambat apa? Saya bangun kesiangan, Bu. Nah, bisa. Kemudian di rumah sama siapa? Sama ibu. Oh ya sudah, berarti besok ibu suruh membangunkan ya. Nah, itu memberikan solusi. Atau kamu punya alarm apa tidak? Punya, Bu. Oh, di bunyikan alarmnya. Itu posisi seorang manajer. Nah, diharapkan kita semua itu sebagai seorang guru adalah jadi manajer buat anak. Bagaimana anak itu menjadi mempunyai identitas mereka itu berhasil, sukses, atau mereka gagal? Nah, di sini disebutkan bahwa mereka akan gagal apabila kita memberikan hukuman. Sesuatu yang menghukum, sesuatu yang menyakitkan gitu, ya. Akan tapi kalau mereka melaksanakan konsekuensi, ya, mereka juga akan kehilangan sesuatu untuk memberikan konsekuensinya itu. Nah, apabila kita memberikan restitusi, nah itu maka akan membentuk seorang murid yang berhasil, ya. Karena restitusi itu merupakan pilihan, ya, dan restitusi ini anak-anak murid kita itu akan mendapatkan penguatan. Tidak mereka itu mendapatkan tersakiti atau mereka dibuat tidak nyaman, karena hukuman dan konsekuensi itu sama-sama membuat mereka tidak nyaman. Sehingga yang akan diperkenalkan pada kali ini bagaimana kita menjadi manajer adalah dengan menerapkan restitusi bagi anak. Jadi kita akan belajar bagaimana kita menjadi manajer dengan salah satunya menerapkan restitusi, bukan lagi hukuman atau konsekuensi bagi anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan lagi mereka mendapatkan hukuman, bukan lagi mereka harus melaksanakan konsekuensi terhadap apa yang mereka lakukan, tetapi mereka bisa kembali ke masyarakatnya dengan perlakuan yang lebih baik lagi daripada kemarin. Yang tadi salah satu restitusi ini adalah salah satu cara untuk menimbulkan motivasi intrinsik di dalam murid kita. Bagaimana kita menjalankan restitusi ini. Nah, tadi kita lanjutkan yang tadi, ya. Contoh dari restitusi, posisi kita tadi, ya, posisi kita ketika kita menjalankan posisi kita sebagai penghukum, teman, ya, atau pemantau atau manajer, itu bagi anak akan terlihat seperti ini, Bapak Ibu. Ya, apabila seorang guru itu berkata misalnya, kalau kamu tidak melakukannya maka kamu akan gitu. Itu sebagai seorang penghukum itu akan menimbulkan perilaku atau kontrol negatif bagi diri anak. Ya, begitu juga ketika kita menjadi pembuat rasa bersalah. Identitas yang akan terbentuk, mereka akan merasa bersalah di dalam kesehariannya.
pemikirannya. Oh, berarti Bapak Ibu guru seperti itu tuh karena saya ya. Jadi mereka malas melakukan sesuatu. Karena apa? Karena aku ndak salah meneh gitu. Ya kan? Nah, kemudian yang ingin kita terapkan sekarang adalah bagaimana ketika kita bisa kontrol diri mereka, identitas keberhasilan dari mereka dengan menerapkan motivasi intrinsik, yaitu menjadi seorang manajer, gitu ya. Karena hasilnya di sini maka akan menguatkan watak dan karakter murid-murid kita ketika kita sudah menjadi manajer. Bagaimana ketika kita menjadi kawan atau menjadi pemantau, apakah itu membuat identitas mereka gagal? Tidak, itu juga sama membuat identitas kita positif, tetapi masih ada jeleknya. Karena ketika kita menjadi teman, maka anak-anak akan bergantung kepada kita. Kalau nggak ada kita, mereka pasti nggak ada buning gitu, males lah gitu. Ya, sama ketika kita bisa menjadi pemantau, juga anak-anak masih keberatan. Aduh, aku untuk poin piro yo. Aduh, saya terlambat berapa ya? Gitu. Jadi karena pemantau itu tuh menghitung-hitung ya dengan data yang akurat. Nah, sehingga bagaimana kita bisa menjadi seorang manajer. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Materi yang terakhir ini mungkin Bapak Ibu sudah bosan ya 1 jam gitu. Hanya mendengarkan. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu, apakah ada yang pernah menerapkan segitiga restitusi ini? Mungkin Bu Lulu sudah pernah ya? Karena ini mungkin pelajaran BK itu seperti ini ya Bu. Jadi ketika kita anak kita mendapat masalah gitu ya, kita tidak melulu menyalahkan, tetapi kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Mungkin Pak Pit itu pakarnya ya, karena guru BP di sini, guru-guru BP itu pakarnya menerapkan segitiga restitusi ya. Tuh. Yang pertama, ketika anak itu mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah ya, mendapatkan masalah, itu yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Nah, caranya dengan kata-kata apa? Caranya, contoh misalnya, ya tidak apa-apa, setiap orang punya kesalahan gitu, sehingga anak itu ketika berbuat salah tidak langsung moplok, aduh dipanggil arep opo ya gitu, tidak. Tapi kita yang pertama menstabilkan identitas mereka dulu. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga manusia, banyak pasti ada hilafnya, pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi kita kalau bahasa Jawanya kita bombong dulu dari mereka yang pasti mereka, saya yakin lah semuanya pasti Bapak Ibu juga yakin kalau anak melakukan kesalahan pasti mereka dindisik ketika dipanggil ya, pasti mereka sudah takut duluan gitu, lari-lari duluan gitu. Nah, jadi sehingga langkah yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Ya sudahlah, gak apa-apa, karena kamu bukan satu-satunya kok yang pernah salah seperti ini. Teman yang lainnya juga pernah kok kayak gitu, gak hanya kamu saja gitu. Nah, setelah mereka menjadi sadar, mereka tidak terlalu takut, tidak tegang dengan panggilan kita gitu ya. Nah, kita yang kedua memvalidasi tindakan mereka. Apa benar tadi kamu seperti ini? Ya, kita kan tidak boleh menilai dari hanya laporan saja, tetapi kita juga harus menggali dari anak. Kita harus menggali dari anak. Benar nggak kamu melakukan ini? Iya Bu, betul. Saya tadi seperti itu. Gitu. Nah, kemudian kita tanyakan, kamu pasti punya alasan. Kenapa? Misalnya contoh, kok setiap pelajaran Buning tidur di kelas? Alasannya apa? Kenapa kok tidak pakai sepatu di dalam kelas misalnya? Alasannya apa? Pasti nanti anak-anak akan menjawab apa alasannya gitu. Nah, setelah itu baru actionnya yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinannya. Karena tadi di awal kita sudah buat keyakinan dengan anak-anak Ibu tadi itu. Nah, kita tanyakan, kira-kira kalau kamu seperti itu, ada nggak keyakinan kita
yang kamu langgar? Ada tidak? Iya Bu, misalnya contoh. Ya, saya tidak seperti ini, oh gitu. Nah baik, nah setelah kamu tahu kamu melanggar, kamu mau tidak memperbaikinya? Ya alhamdulillah kalau mereka jawab ya Bu. Tapi kalau anak-anak sini jawabnya enggak Bu. Gitu ya. Saya yakin anak-anak pasti jawabnya iya Bu. Tuh, nah apa kira-kira kalau kamu ingin memperbaikinya? Nah terus baru kita tanyakan, ketika nanti kamu mau seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka kira-kira keadaan seperti apa yang akan kita alami bersama kalau kamu seperti itu? Nah anak-anak pasti oh ya Bu, pasti keadaannya tidak akan ramai lagi, misalnya contoh, pasti pembelajarannya akan kondusif, gitu ya. Nah itu pasti anak-anak akan menjawab gitu. Jadi itulah motivasi intrinsik dalam diri anak. Jadi mereka tahu, oh ketika saya seperti ini, maka yang akan terjadi seperti itu. Itu jadinya yang kita harapkan bersama, kondisi ideal yang kita harapkan adalah mereka mempunyai motivasi intrinsik. Itu kondisi ideal ya Bapak Ibu. Dan saya tekankan lagi di sini bahwa untuk menciptakan kondisi ideal itu tidak mudah dan tidak cepat seperti kita membalikkan telapak tangan, tapi pasti butuh proses yang lama, butuh kesabaran yang ekstra gitu ya. Nah butuh pengertian juga dari mereka ya, karena apabila mereka itu sudah tidak mau kalau misalnya jawabannya Bu saya nggak mau sekolah karena saya memang nggak akan meneruskan kok, buat apa sekolah. Nah itulah yang susah sekali. Itu merupakan tantangan kita, gimana ya menimbulkan motivasi agar anak itu mau sekolah gitu. Nah di sini PR kita di sini adalah menimbulkan motivasi intrinsik, disiplin positif di dalam diri anak-anak kita. Nah untuk terakhir ya Bapak Ibu, kemarin saya sudah mempraktekkan menerapkan segitiga restitusi ini kepada anak-anak gitu ya. Nah ini studi kasus untuk menyelesaikan segitiga restitusi. Ini tugas saya setiap hari seperti ini Bu, sampai jam 12 malam saya mengerjakan kayak gini, membadik-badik. Badik-badik. Nah misalnya ada kasus 1, kasus 2. Nah bagaimana kita menyelesaikannya? Ini kemarin saya praktekkan bersama anak-anak. Selamat siang Aldo. Selamat siang Bu. Boleh Ibu bertanya? Silakan Bu. Hari ini kamu tidak memakai sepatu di kelas. Apa yang terjadi? Boleh Ibu bantu? Iya Bu, sepatu saya basah. Tadi di jalan kehujanan, saya lupa bawa mantel. Jadi baju dan sepatu saya basah Bu. Oh begitu. Lantas sampai di kelas kamu lepas sepatunya? Iya Bu. Mungkin guru juga kalau di posisi kamu juga akan berbuat seperti ini. Tentu saja kamu punya alasan kan melepas sepatu kamu di dalam kelas. Karena basah maka saya lepas. Saya takut saya akan sakit apabila memakai sepatu yang basah. Menurut kamu, apakah tidak memakai sepatu di kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tentu tidak Bu. Menurut kamu kira-kira keyakinan mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya. Saya harus disiplin dan mematuhi peraturan sekolah. Kamu meyakini tidak kalau kamu tuh harus mematuhi aturan dan disiplin di sekolah? Yakinlah Bu. Setuju. Lantas apakah kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Mau banget lah Bu. Menurut kamu, kalau kamu disiplin dan mau mematuhi aturan di sekolah, apa yang akan terjadi ke depannya? Saya akan menjadi seseorang yang berhasil dan akan nyaman belajar di sekolah.
Baiklah, mari kita pikirkan cara untuk memperbaiki kesalahan kamu. Pak Udin, Baik, Bu. apa yang tadi terjadi di dalam kelas? Bisa Nah, itu salah satu praktek segitiga restitusi, nggih. Jadi seperti itu. Ya, caranya kita memanggil anak dan tadi menjalankan yang pertama yaitu mengembalikan identitas dulu, kemudian juga yang kedua validasi tindakan mengapa dia melakukan itu, dan yang ketiga baru kita tadi aksinya itu apa gitu. Nah, itu namanya tadi segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana kita bisa mempraktekkan segitiga restitusi ini di dalam semua kasus yang kita hadapi. Ya, itu jadi urutannya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi mari kita mengubah paradigma kita dalam mengajar, dalam menyelesaikan kasus-kasus. Bukan lagi kita membuat peraturan di sekolah, di kelas, tetapi mari kita mencoba membuat keyakinan kelas yang akan menjadi keyakinan sekolah gitu, sehingga mereka tidak melaksanakan hukuman atau konsekuensi, tetapi mereka melakukan sesuatu karena mereka sudah tumbuh motivasi intrinsiknya. Itu tadi kita nggak bisa ayo langsung gitu, tidak Bu, tapi pelan-pelan. Saya yakin kita bisa Bu mengubah itu semua apabila kita satu sekolahan itu bareng bersama-sama. Kalau cuman misalnya saya saja, saya tidak akan sanggup, saya tidak akan mampu mengubah 573 anak. Ya, jadi bareng-bareng. Oh, ketika kita sudah mempunyai pandangan yang sama, paradigma yang sama, mindset yang sama, maka kita berharap itu semua bisa kita lakukan bersama-sama. Saling mengingatkan, oh iya sekarang bukan hukuman, tetapi kita melaksanakan disiplin positif, gitu ya. Bukan lagi hukuman, bukan lagi penghargaan, tetapi kita restitusi. Bukan lagi kita menjalankan sebagai penghukum, tetapi kita sebagai manajer di sekolah, gitu. Jadi saya mohon bantuan dari Bapak Ibu semua, utamanya Ibu Kepala Sekolah, bisa mendukung kita untuk perlahan-lahan mengubah paradigma kita dalam mengajar. Karena memang mungkin tugas saya sebagai guru penggerak adalah menggerakkan. Kita bersama-sama, mari kita ubah yang tadinya kita itu anak-anak harus sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, menjadi kita hanya menuntun saja. Kita sebagai petani, ya, tugas kita adalah menuntun anak menjadi sesuai kodratnya, yang padi ya padi, yang jagung ya jagung, tidak memaksakan. Nah, itu utamanya mereka agar bisa hidup selamat dan bahagia, sehingga sekarang salamnya menjadi salam dan bahagia Bapak Ibu guru, gitu, okay? Karena kita akan menciptakan anak yang selamat dan bahagia di kesehariannya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali Bapak Ibu mungkin dalam siang hari ini bisa meluangkan waktunya untuk saya, untuk tugas-tugas saya, dan saya mohon keikhlasan Bapak Ibu. Saya tidak bisa membalas, hanya Allah lah yang bisa membalas, dan saya berharap saya nanti tidak hanya saya saja di sini yang menjadi guru penggerak, tapi juga Mbak Eti, Mbak Uci, Mbak Lastri, Pak Didi, semuanya, Pak Agus, itu Bu Hastin, semuanya menjadi guru penggerak, sehingga kita bisa bergerak bersama. Ya, saya yakin ketika kita bisa bergerak bersama, itu akan lebih mempercepat kita mengubah paradigma kita dalam mendidik murid kita. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas semuanya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
luar biasa ini pemaparan dari narasumber kita, Ibu Sri Purwaningsih SPD MMPD. Sangat menarik, ya sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan. Kita harus ya seperti yang disampaikan tadi mengubah paradigma ya dalam proses pendidikan di sekolahan kita. Sudah dicontohkan oleh Bu Ning di kelas beliau ya, dan saya juga sangat tertarik ini ternyata luar biasa kalau itu memang benar-benar diterapkan ya. Menuntut kita itu ya tadi sabar banget karena ini membutuhkan proses yang lama seperti yang dikatakan tadi. Kondisi idealnya itu ya kan yang harus dilalui dengan proses ya. Jadi kalau kita mempunyai masalah dalam pembelajaran sementara anak juga bermasalah, kita harus bersikap seperti apa? Seperti yang disampaikan tadi ada segitiga apa tadi Bu Ning? Ya, seperti itu. Luar biasa. Mungkin Bu Astini mau sedikit memberikan komentar atau apa ya? Monggo, saya persilahkan Bu Astini apabila ingin menyampaikan atau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh ada enggak? Oh, enggak ada. Bertanya boleh enggak, Bu Ning? Boleh. Oh, boleh. Bertanya. Baik, kesempatan pertama Bapak Dr. Andes Ngatijo dipersilakan. Nah, ini luar biasa karena ini disemangati, dimotivasi internalnya. Terima kasih. Tanpa salam, saya selaku guru yang paling tua di sini dari tahun 88 hanya ingin mengajak pada rekan-rekan guru, mari kita kembali pada Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Itu saja yang paling sederhana. Matur nuwun, monggo. Luar biasa ini ya, menegaskan kembali. Nggih. Ya, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ya, jadi seperti itulah yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran. Monggo dipersilakan Ibu Lulu Pratiwi, Kepala SMP Negeri 9 Purworejo. Matur nuwun Bu Eti. Mohon maaf Bu, izinkan saya bertanya. Tadi dalam segitiga restitusi itu ada menstabilkan. Kemudian yang kedua validasi tindakan. Pada saat kita validasi tindakan, kadang-kadang kalau yang tadi dicontohkan panjenengan itu kebetulan anaknya pinter, punya akhlak yang baik, sehingga yang keluar dari pembicaraan kan kesepakatan yang baik. Misal ini yang keluar dari murid kita itu tadi kesepakatan yang tidak baik. Contoh ya Bu, kalau kita tidak mengerjakan soal, tidak mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, apa konsekuensi kita? Mengerjakan di luar Bu. Sekarang kita mengerjakannya di luar. Terus di luar itu kan banyak. Bapak Ibu guru kemarin mengatakannya kan Anda tidak mengatakan mengerjakan di luar itu di luar kelas. Kemudian ya sudah, berarti kita harus keluar semua yang tidak mengerjakan di lapangan bola basket misalnya. Itu kan satu, pada saat anak kondisi siang panas, anak melihat tulisan juga sudah blawur, sirung-sirung begini. Kemudian anak banyak di situ, anak juga melaksanakan kesepakatannya, tapi rasanya tidak ikhlas. Terus apa yang akan kita lakukan? Apakah betul validasi ini yang seperti itu? Bagaimana cara kita mengarahkan anak itu biar bisa mencapai kesepakatan, tapi kesepakatan yang selaras, yang positif. Itu Bu, mohon penjelasannya. Betul Bu.
Monggo pada Buning untuk memberikan penjelasannya. Baik, terima kasih sekali tadi masukan dari Ibu Kepala Sekolah. Dalam menyusun kesepakatan di sini tadi kita ya yang kita pelajari tadi bahwa kita dalam menyusun kesepakatan itu harus disepakati bersama. Namanya juga kesepakatan ya, dan masing-masing berkontribusi dalam penyusunan kesepakatan itu. Nah, sebenarnya kalau penyusunan kesepakatan itu harus positif Bu, karena di sini juga disiplin positif, ya kan? Nah, sehingga kita juga mengarahkan anak-anak agar kesepakatannya ini positif. Nah, bagaimana agar anak mau melaksanakan kesepakatannya itu? Maka ya kita mengarahkan gitu Bu. Mengarahkan harus yang positif. Tadi kan dalam validasi tindakannya kan, setelah validasi tindakan kita menentukan keyakinan. Nah, kalau seperti itu berarti keyakinan apa yang kita langgar gitu. Nah, itu juga tadi dalam validasi tindakan juga kita lakukan. Pasti kamu punya alasan kan, kalau kamu nggak melakukan ini alasannya apa gitu. Jadi ditanyakan, ya ditanyakan dulu kepada anak-anak. Oh, misalnya saya lari-lari, oh berarti kan mereka tidak melakukan keyakinan yang disepakati bersama. Sebenarnya itu validasi tindakan itu memang apa ya, kalau seperti itu memang salah nih, saya akui. Nah, harusnya dalam validasi tindakan itu kita buat yang positif, karena kita mengembangkan disiplin positif di sini, yaitu tadi itu mungkin yang dinamakan konsekuensi. Jadi walaupun mereka melaksanakan keyakinan, tetapi mereka masih merasa terpaksa. Ya, merasa terpaksa karena mereka kehilangan waktunya itu untuk melaksanakan konsekuensi tersebut. Nah, tadi di sini kalau segitiga restitusi itu tidak seperti itu, tetapi membuat validasi tindakan yang positif. Itu yang positif dari semua keyakinan yang sudah kita lakukan. Ya, jadi kita mengarahkan agar keyakinan yang benar itu bagaimana? Ayo kita cari solusi bersama gitu. Solusinya juga harus solusi yang positif. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Buning, penjelasan yang luar biasa. Baik, saya kira cukup nggih dari apa yang telah dipaparkan oleh narasumber kita Bu Sri Purwaningsih SPDI MMPD. Ya, semoga nanti kita bisa melaksanakan apa yang sudah dicontohkan, ya, apa yang sudah dicoba untuk dilakukan, melakukan perubahan-perubahan kita dalam mendidik, mengajar siswa kita. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara diseminasi oleh narasumber sudah cukup. Kita lanjutkan pada acara yang terakhir, yaitu doa penutup. Kepada yang kami hormati Bapak Didi Sulaiman SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, marilah sejenak kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita ikuti pada kegiatan pada siang hari ini mendapatkan berkah dari Allah SWT dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddina biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya Fattahu ya 'alim iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muyassir kulli 'asir yassir lana umurana umurat dunya wal akhirah. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dhurriyyatina. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Didik Sulaiman SPDI yang telah berkenan menutup kegiatan hari ini dengan doa. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita selesaikan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Selamat dan sukses untuk Bu Sri Purwaningsih. Kita dukung kegiatan panjenengan, semoga menjadikan penyemangat bagi kita untuk mewujudkan motivasi intrinsik untuk anak-anak kita di SMP Negeri 9 Purworejo. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan dalam membawakan rangkaian acara pada hari ini, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.